Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat semua. Bertemu lagi dengan Miss Hafsa dalam pembelajaran tematik. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita masih berada pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, muatan pelajaran yang akan kita bahas di bawah ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencintai lingkungan. Tetap semangat belajar ya, nada hebat. Mari kita belajar bersama. Pelestarian sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Nah, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Berikut ini adalah contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Kedua, menyiram dan merawat tanaman. Ketiga, menanam tumbuhan. Keempat, merawat hewan peliharaan dengan baik. Kelima, memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sedangkan selanjutnya contoh tindakan yang tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama ada berburu hewan langka, kedua penggundulan hutan, dan ketiga membuang sampah secara sembarangan. Berikut adalah ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Kedua, memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Dan ketiga, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Nah, Ananda hebat. Sebagai seorang manusia, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Nah, setelah dalam muatan IPS dijelaskan tentang pelestarian sumber daya alam, sekarang pada muatan yang kedua yaitu muatan PPKN, kita akan membahas upaya pelestarian lingkungan. Nah, apa saja ya upaya pelestarian lingkungan tersebut? Melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Nah, tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak untuk semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut sudah mengambil hak orang lain. Jadi, hidup di lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan hak setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan. Berikut ini dampak tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, maka akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Salah satu contoh tidak menjaga lingkungan adalah membuang sampah sembarangan yang akan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya ketika hujan datang, maka akan terjadi banjir. Upaya pelestarian lingkungan yang dapat kita lakukan diantaranya tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan sekitar kita, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian, contoh lain upaya pelestarian lingkungan diantaranya tidak merusak taman di sekitar kita,
Kedua, tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Ketiga, melakukan reboisasi atau penghijauan. Nah, pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan salah satunya adalah melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya pelestarian lingkungan. Nah, Ananda hebat, setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai muatan IPS dan PPKN, sekarang tugas kalian dalam muatan ini adalah kalian perhatikan gambar yang sudah disiapkan dalam lampiran worksheet. Kemudian dari gambar tersebut kalian potong dan masukkan potongan gambar tersebut ke dalam tabel yang sudah disiapkan. Nantinya dari gambar tersebut kalian kelompokkan gambar mana yang termasuk ke dalam contoh sikap yang baik dan gambar mana yang termasuk contoh sikap yang tidak baik dalam kegiatan mencintai lingkungan. Kemudian pada tabel yang di bawahnya kalian tuliskan manfaat jika contoh tersebut adalah sikap yang baik dan kalian tuliskan akibat jika gambar tersebut adalah contoh sikap yang tidak. Nah, Ananda hebat, pada muatan IPA kali ini kita akan belajar bersama tentang pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, salah satu kegiatan sederhana yang dapat kita lakukan adalah melakukan penghijauan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah kita. Misalnya, lahan tersebut kita tanami dengan tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Nah, manfaat kita menanam tanaman obat ini adalah dapat memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Berikut ini contoh manfaat tanaman obat. Yang pertama, ada gambar temulawak. Temulawak ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Yang kedua, contoh tanaman obat kedua adalah daun sirih. Daun sirih ini dapat bermanfaat untuk mengobati batuk, sebagai antiseptik, membunuh kuman, sebagai pengobatan mimisan, dan obat kumur. Yang ketiga, daun seledri. Daun seledri ini biasanya digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Tanaman obat yang keempat yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis ini bermanfaat untuk mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok dan ketombe, serta dapat juga digunakan untuk mengobati flu dan demam. Yang kelima adalah kunyit. Kunyit ini dapat digunakan sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, pencegah kanker, serta dapat digunakan untuk menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Sekarang tugas Ananda hebat, silakan kalian membuat salah satu contoh produk olahan dari tanaman obat. Kemudian kalian tuliskan manfaat tanaman obat tersebut seperti yang sudah dijelaskan dalam video. Misalnya, produk olahan dari jeruk nipis kalian bisa gunakan sebagai minuman kesehatan yang mempunyai banyak sekali manfaat. Ananda hebat, pada muatan SPDB kali ini kita akan mempelajari karya seni kembali, yaitu karya seni montase. Namun, dalam muatan SPDB kali ini kita akan melakukan praktek apresiasi atau penilaian terhadap hasil karya seni montase yang sudah disediakan. Nah, sebelum kita mengapresiasi atau memberikan nilai, kita pelajari dulu ya, apa sih itu montase?
Nah, apakah karya seni montase itu? Nah, pasti kalian bertanya-tanya ya, apa sih itu? Nah, montase adalah karya seni yang disusun dari sejumlah gambar dari berbagai sumber. Kalian bisa mendapatkan gambar dari internet, dari majalah, dari koran, ataupun dari media lain. Nah, perhatikan contoh karya seni montase berikut ini. Gambar-gambar ini kalian potong dan kalian susun sehingga menghasilkan karya seni montase. Apa sajakah alat dan bahan untuk membuat montase? Nah, yang pertama adalah gunting untuk menggunting gambar yang berasal dari majalah, koran, atau internet. Kemudian ada lem untuk menempel gambar dan kertas untuk tempat menempelkan gambar dan alat pewarna. Alat pewarna ini bisa kalian gunakan untuk menghias ya. Nah, berikut ini cara membuat montase. Yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk membuat montase. Kemudian kalian gunting gambar yang sudah disiapkan. Kemudian kalian tempel gambar tersebut pada kertas kosong. Nah, setelah itu atur ya potongan gambar tersebut agar proporsi penilaiannya sesuai dan pas, sehingga karya seni kalian terlihat rapi, indah, dan enak untuk dipandang. Kalian juga bisa menambahkan kreasi gambar kalian dengan menggunakan spidol atau hiasan lainnya. Nah, berikut ini. Nah, Ananda hebat, kelebihan karya seni montase ini kita dapat mengembangkan imajinasi dalam menggabungkan beberapa gambar untuk menjadi satu kesatuan cerita. Nah, kalian bisa lihat ini adalah salah satu contoh montase tema kehidupan di dunia air. Nah, selanjutnya apresiasi terhadap karya montase. Apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni. Penilaian yang dilakukan dapat berupa pendapat, kritik, dan saran. Apresiasi ini juga dapat berupa penghargaan atau pameran seni. Nah, berikut ini Miss berikan contoh kalimat untuk bisa digunakan dalam apresiasi terhadap karya seni. Berikut ini ya. Menurut saya karya montase ini sudah baik. Namun saran saya lebih baik gambar matahari diganti dengan gambar yang asli dan ditambah 1 atau 2 hewan lagi. Sekarang tugas Ananda hebat, silahkan kalian amati karya seni montase berikut ini yang sudah Miss buat. Nah, silahkan kalian berikan apresiasi atau penilaian terhadap hasil karya seni tersebut. Kalian bisa tuliskan dalam selembar kertas atau dalam buku tulis ya. Nah, tetap semangat Ananda hebat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ananda. Go.